Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Rauf Simanjuntak dengan NIM 1704033134. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Sebagaimana ini adalah tugas dari mata kuliah pada jurusan saya, yaitu Teknik Industri USU. Oke, langsung saja kita ke materi pengukuran kinerja keuangannya. Yang pertama itu ialah pengertian pengukuran kinerja keuangan. Nah, jadi Munawir pernah menyebutkan pengukuran kinerja keuangan adalah kemampuan dari suatu perusahaan dalam menggunakan moda yang dimiliki secara efektif dan efisien. Nah, jadi sebelumnya seringkali orang-orang yang ingin menginvestasikan uangnya atau dana yang dimilikinya kepada perusahaan. Nah, sebelum pemegang atau calon pemegang saham itu menginvestasikan uangnya, mereka seringkali melihat laporan keuangan atau kinerja keuangan dari perusahaan yang ingin mereka tanamkan saham. Nah, jadi salah satu tujuannya dari pengukuran kinerja keuangan ialah untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja perusahaan di masa depan. Nah, hal ini yang menarik untuk melihat bagaimana prospek dari perusahaan ke depannya atau untuk masa depannya. Nah, untuk alat ukur yang digunakan dalam menilai kinerja keuangan adalah dengan metode rasio keuangan. Jadi analisis rasio keuangan adalah perhitungan dari rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinan di masa depan. Kita lanjut. Kemudian inilah tujuan dari pengukuran kinerja keuangan. Yang pertama ya untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik, kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui tingkat profitabilitas, yaitu untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dalam suatu periode tertentu. Kemudian yang keempat yaitu adalah untuk mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar cicilan secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan. Kemudian yang kelima yaitu penilaian kinerja keuangan juga berfungsi untuk memperlihatkan pada investor atau masyarakat secara umum bahwa perusahaan mempunyai kredibilitas yang baik. Apabila perusahaan mempunyai kredibilitas yang baik, maka akan mendorong para investor untuk menanamkan modalnya. Nah, inilah salah satu yang tadi saya jelaskan, yaitu bagaimana calon pemegang saham melihat suatu perusahaan itu baik atau tidaknya, atau dalam kedepannya bagaimana, yaitu melalui kinerja keuangan dari perusahaan tersebut. Jika kinerjanya baik, kemungkinan besar untuk masa depan atau investasi masa depan di perusahaan tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian ada jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama itu ada rasio likuiditas. Jadi likuiditas itu yang macam disebutkan sebelumnya, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajibannya, yaitu kewajiban finansial, yaitu kewajiban jangka pendek atau jangka panjang yang ada jatuh temponya juga. Kemudian ada rasio aktivitas, yaitu untuk digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aktiva atau aset-asetnya. Kemudian ada rasio solvabilitas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan di dalam memenuhi seluruh kewajiban finansialnya apabila perusahaan dilikuidasi. Kemudian ada rasio profitabilitas, yaitu hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan manajemen. Jadi rasio ini menggambarkan hasil akhir dari kebijakan keputusan-keputusan operasional perusahaan. Kemudian ada rasio pasar, atau itu menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba dan nilai buku per saham. Rasio pasar tersebut memberikan petunjuk mengenai apa yang dipikirkan investor atas kinerja perusahaan di masa lalu serta prospeknya di masa depan. Kemudian kita masuk ke rasio likuiditas. Nah, untuk di likuiditas itu
seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi yang di likuiditas itu ada satu. Yang pertama itu ada dua dari rasio yang paling umum digunakan. Yang pertama itu adalah current ratio. Nah, current ratio ini digunakan untuk menghitung dengan cara membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Jadi ini untuk menghitung sejauh mana kewajiban lancar yang ditutupi oleh aset tersebut diharapkan akan dikonversikan menjadi kas dalam waktu dekat. Jadi untuk rumusnya itu current ratio sama dengan current asset dibagi dengan current liabilities, atau membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Yang kemudian yang kedua itu ada quick or acid test ratio, yaitu rasio likuiditas yang perhitungannya yaitu dengan cara mengurangi persediaan dari aset lancar dan kemudian membagi sisanya dengan kewajiban lancar, atau current asset dikurang inventories dibagi dengan current liabilities. Ini salah satu dari contoh current ratio yang saya ambil dari salah satu jurnal. Jadi di sini nampak ada aset lancar dan utang lancar atau kewajiban lancar dari tahun 2010 sampai 2016. Jadi current ratio itu sebelumnya rumusnya yaitu current asset dibagi current liabilities, atau aset lancar dibagi dengan utang lancar. Jadi didapatkan hasil rasio current ratio pada tahun 2010 sampai 2016 dapat dilihat di sini. Nah, ini dapat dilihat di sini dari tahun 2010 sebesar 1,05, 2011 0,92, kemudian 2012 6,02, kemudian 2013 6,05, kemudian turun ke 3,61, kemudian naik lagi ke 3,70, dan naik lagi ke 3,95, 3,97. Kemudian ada perhitungan quick or acid test ratio. Jadi di sini sebelumnya itu rumusnya yaitu current asset dikurang inventory dibagi current liabilities, atau aset dikurang persediaan dibagi dengan utang atau kewajiban lancar. Kemudian di sini ada kita lihat di sini ada data yang telah kita butuhkan. Nah, untuk hasilnya itu pada tahun 2010 sebesar 0,77, kemudian turun ke 0,65, kemudian naik ke 4,94, dan turun lagi ke 4,74 pada tahun 2013. Kemudian tahun berikutnya turun ke 0,78, kemudian naik lagi pada tahun 2015 ke 2,94, dan tahun berikutnya menjadi 3. Kemudian ada rasio aktivitas. Jadi ada di rasio aktivitas ini ada yang pertama itu ada rasio keuangan perputaran piutang. Rasio ini mengukur seberapa efektivitas pengelolaan utang di dalam suatu perusahaan. Jadi semakin tinggi perputarannya, maka semakin efektif pengelolaannya. Jadi untuk rumusnya itu penjualan dibagi piutang usaha rata-rata. Kemudian ada rasio perputaran persediaan. Jadi rasio ini menunjukkan likuiditas perusahaan dalam mengelola persediaannya. Jadi semakin tinggi nilai perputarannya, maka semakin baik bagi perusahaan. Untuk rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Kemudian yang ketiga ada rasio keuangan perputaran aktivitas tetap. Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dengan aktiva tetap yang dimilikinya. Semakin besar perputaran rasionya, maka semakin baik untuk perusahaan. Jadi untuk rumus perputaran aset tetap ialah penjualan bersih dibagi dengan aset tetap. Kemudian yang keempat ada rasio perputaran total aktiva. Jadi rasio ini hampir sama dengan rasio yang sebelumnya, yaitu perputaran aktiva tetap. Cuma yang membedakannya adalah pembagi yang digunakan. Jadi dalam rasio ini, kalau sebelumnya perputaran aktiva yaitu penjualan dibagi aset tetap. Nah, dalam perputaran total aktiva ini penjualan dibagi dengan rata-rata total aset.
Nah, kemudian berikut adalah contoh perputaran piutang dan persediaan. Nah, di sini dapat dilihat tabel keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2014 sampai tahun 2018. Dapat dilihat di sini hasil dari perputaran piutang yang didapat yaitu pada tahun 2015 yaitu sebesar 21,18. Pada tahun 2015 turun ke 18,18, kemudian turun lagi menjadi 17,89. Pada tahun selanjutnya turun lagi sebesar menjadi 17,80. Kemudian hingga turun lagi pada tahun 2018 sebesar 17,23. Menurunnya perputaran piutang pada setiap tahunnya disebabkan meningkatnya jumlah piutang dan meningkatkan jumlah penjualan. Kemudian kita masuk ke contoh perputaran persediaan. Masih pada tabel PT Indofood pada tahun 2014 sampai 2018 didapatkan perputaran persediaan yaitu sebesar pada tahun 2014 sebesar 5,5, kemudian naik ke 6,13 pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 turun ke 5,58, kemudian pada 2017 dapat hasil 5,14, pada tahun 2018 didapatkan hasil 4,56. Penurunan dari perputaran persediaan pada tahun 2016 sampai 2018 disebabkan oleh meningkatnya jumlah harga pokok penjualan dan meningkatnya jumlah persediaan. Kemudian kita masuk ke contoh perputaran aktiva tetap dan total aktiva. Masih dari tabel yang sama, yaitu perputaran aktiva tetap pada tahun 2014 dihasilkan perputaran aktiva tetap sebesar 1,41 kali, kemudian pada 2015 1,3 kali, 2016 1,25 kali, 2017 sebesar 2,26 kali, dan 2018 sebesar 1,16 kali. Maaf, kita lanjutkan. Kemudian pada contoh perputaran total aktiva, masih sama dengan PT Indofood Sukses Makmur, didapatkan hasil perputaran total aktiva pada tahun 2014 sebesar 0,73, 0,69 pada tahun 2015, 2016 0,81, 2017 0,79, dan pada 2018 sebesar 0,76. Sebelumnya saya jelaskan kembali untuk mencari contoh perputaran piutang, yaitu menggunakan rumus penjualan bersih dibagi piutang, yaitu penjualan bersih dibagi piutang. Kemudian pada untuk contoh perputaran persediaan, menggunakan rumus penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Itu harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan, sehingga didapatkanlah perputaran persediaan kali. Kemudian untuk mencari perputaran aktiva tetap, menggunakan rumus penjualan bersih dibagi aset tetap, yaitu penjualan dibagi dengan aktiva tetap, total aktiva tetap. Kemudian untuk mencari contoh perputaran total aktiva, yaitu dengan penjualan dibagi dengan rata-rata total aset. Penjualan yang kita dapatkan di sini, kemudian dibagi dengan total aktivanya, didapatlah perputaran total aktiva. Kita lanjut lagi ke rasio solvabilitas. Yang pertama itu ada debt to asset ratio atau debt ratio. Ini bukan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Jadi dengan bisa dibilang kayak sudah beberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh dengan cara mengutang. Kemudian untuk rumusnya yaitu total debt atau utang dibagi dengan total aset dikali 100%. Kemudian yang kedua itu adalah debt to equity ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas yang diukur dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Yaitu rumusnya yaitu
utang dibagi dengan ekuitas dikali 100%. Nah, kemudian berikut adalah salah satu contoh dari debt ratio dan debt equity ratio. Jadi di satu contoh ini didapatkan hasil pada tahun 2009 itu debt ratio sebesar 26,09%, kemudian debt equity ratio sebesar 39,24%, kemudian pada 2010 sebesar debt ratio sebesar 17,92%, kemudian pada 2010 debt equity rasionya sebesar 23,45%, pada tahun 2011 ya diperoleh debt ratio sebesar 21,25%, dan debt equity ratio sebesar 26,99%. Kemudian ada rasio profitabilitas. Yang pertama itu margin keuntungan penjualan atau profit margin on sales, yang dihitung dengan cara net income atau pendapatan bersih dibagi dengan penjualan. Kemudian yang kedua itu adalah pengembalian total aset, yaitu atau kita sering di dalam bahasa Inggrisnya yaitu return on total asset atau ROA, yaitu pendapatan bersih dibagi dengan total aset. Kemudian ada yang ketiga itu pengembalian ekuitas umum yang diukur dengan cara pendapatan bersih dibagi dengan ekuitas umum. Pendapatan bersih dibagi dengan ekuitas umum. Berikut adalah salah satu contoh dari margin keuntungan penjual dan pengembangan total. Jadi sini ada salah satu contoh dari PT Uno Sayap Semesta pada tahun 2013. Jadi dari sini kita dapat lihat hasil dari analisis margin keuntungan pada tahun 2013 sebesar 13%, dan selanjutnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2014 sebesar 23%, namun mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 12%. Jadi dari nilai margin keuntungan penjualan ini dapat diperoleh laba bersih dari pendapatan periode 2013 sampai 2015 tergolong kurang baik. Kemudian kita masuk ke contoh dari pengembalian total aset atau ROA. Jadi hasil analisis dari PT Uno Sayap Semesta ini pada tahun 2013 dihasilkan ROA sebesar 3%, dan selanjutnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2014 sebesar 9%. Namun pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 13%. Jadi kemudian dari analisis ini dapat dilihat PT Uno Sayap Semesta kurang mampu dalam mendayagunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Kemudian ada ini salah satu contoh dari pengembalian ekuitas umum. Masih sama dengan salah satu contohnya yaitu PT Uno Sayap Semesta. Jadi dari analisis yang dilakukan diperoleh ROE atau return on equity sebesar 13% pada tahun 2013, dan selanjutnya meningkat secara signifikan di tahun 2014 sebesar 43%. Namun pada tahun 2015 terjadi penurunan menjadi 19%. Jadi dari perhitungan ini dapat dilihat PT Uno Sayap Semesta kurang mampu menghasilkan laba melalui pemanfaatan jumlah modal yang dimiliki. Kemudian ada rasio pasar atau market. Yaitu salah satunya yaitu rasio harga atau penghasilan dengan rumus price per share dibagi earning per share. Kemudian ada rasio harga atau arus kas, price per share dibagi dengan cash flow per share. Ini adalah salah satu contoh dari rasio harga atau penghasilan atau PE. Jadi dapat dilihat di sini dengan memasuki rumus price per share dibagi earning per share. Jadi kita dapat lihat di sini price per share-nya yaitu 23, kemudian
earning per share-nya sebesar 2,35. Didapatkan hasil sama dengan 9,8 kali. Untuk industri, rata-rata industri yaitu untuk PE atau price per earning-nya ialah 11,3 kali. Jadi dapat dilihat perusahaan berada di bawah rata-rata perusahaan dalam industri jenisnya. Hal ini menunjukkan perusahaan yang dinilai lebih berisiko daripada perusahaan pada umumnya. Ya, untuk apanya di sini earning per share-nya 2,35, untuk price share-nya itu 23. Kemudian untuk ada rasio harga per arus kas atau price per cash flow, yaitu dengan rumus price per share dibagi cash flow per share. Dapat dilihat sini price per share-nya itu sebesar 23, kemudian cash flow per share-nya atau CFPS-nya sebesar 4,35. Jadi 23 dibagi 4,35 menghasilkan 5,3 kali. Untuk rata-rata industri sejenisnya ialah sebesar 5,4 kali. Jadi dari perhitungan ini dapat dilihat perusahaan berada sedikit di bawah rata-rata perusahaan atau industri sejenisnya. Kemudian ada economic value added. Jadi EVA atau economic value added merupakan indikator tentang adanya perubahan nilai dari suatu investasi. Jadi kalau misalnya EVA yang positif menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan nilai perusahaan bagi pemilik perusahaan sesuai dengan tujuan manajemen keuangan dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Jadi penerapan konsep EVA dalam suatu perusahaan akan membuat perusahaan lebih memfokuskan perhatian pada penciptaan nilai perusahaan dari modal yang telah ditanamkan pemegang saham dalam operasi perusahaan. EVA merupakan selisih laba bersih setelah pajak atau net operation profit after tax atau NOPAT dengan biaya modal atau cost of capital. Nah, menimbulkan berikut ialah langkah-langkah yang dilakukan dalam perhitungan EVA atau economic value added. Yang pertama itu menghitung laba bersih setelah pajak atau NOPAT, kemudian menghitung modal yang diinvestasikan atau TC, kemudian menentukan sebuah biaya modal atau WACC, kemudian menghitung EVA, yaitu dengan rumus EVA sama dengan NOPAT dikurang WACC dikali persen TC. Jadi secara sederhana perhitungan EVA sama dengan itu penjualan bersih dikurang biaya operasi, yaitu sama dengan laba operasi atau pendapatan sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Kemudian laba operasi atau pendapatan sebelum bunga dan pajak atau EBIT dikurang pajak menghasilkan NOPAT atau laba operasi bersih sesudah pajak. Nah, untuk EVA sendiri yaitu NOPAT atau laba operasi bersih sesudah pajak dikurang dengan modal yang diinvestasikan dikali biaya sendiri, biaya modal. Nah, ini di sini ada tolak ukur untuk EVA. Bila EVA bernilai lebih dari 0, maka terjadi proses nilai tambah perusahaan. Jika EVA sama dengan 0, menunjukkan posisi impas di dalam perusahaan. Kemudian jika EVA di bawah 0, berarti total biaya modal perusahaan lebih besar daripada modal operasi setelah pajak yang diperoleh, sehingga kinerja keuangan perusahaan tersebut tidak baik. Kemudian ini ada salah satu strategi untuk menaikkan EVA. Yang pertama yaitu strateginya ialah memperoleh lebih banyak laba tanpa menggunakan lebih banyak modal. Yaitu dengan cara memotong biaya, bekerja dengan biaya produksi dan pemasaran yang lebih rendah agar diperoleh margin yang lebih besar. Hal ini dapat juga dicapai dengan meningkatkan perputaran aktiva, baik dengan cara meningkatkan volume penjualan atau bekerja dengan aktiva yang lebih murah atau lower asset. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara memperoleh pengembalian atau return yang lebih tinggi daripada biaya modal atas investasi baru. Kemudian kita masuk ke contoh economy value added atau EVA. Jadi sini dapat lihat rumus EVA dengan NOPAT dikurang WACC dikali TC.
Di sini ada satu contohnya pada tahun 2009, pada 2010, dan 2011 pada suatu perusahaan. Siapkan modal sekian dapat dilihat pada layar. Kemudian WACC sebesar sekian. Dan nilai biaya biaya tertimbang ini ialah WACC dikali TC. Atau WACC dikali total modal sehingga didapatkan kan nilai biaya tertimbang. Yang berikut ialah contoh perhitungan atau tabel pada tahun 2009, 2010, dan 2011 pada suatu perusahaan. Jadi pada ini dilihat dihasilkan pada tahun 2009 EVA sebesar 126.468 juta 135.979 rupiah, yaitu dengan cara mengurangkan nopat dengan biaya modal tertimbang. Kemudian pada tahun 2010 dapat dilihat sebesar pada layar, kemudian pada tahun 2011 juga dapat dilihat pada layar. Kemudian ada analisis kinerja keuangan. Jadi Jumangi pernah menuliskan ada 8 analisis kinerja keuangan. Yang pertama itu adalah analisis perbandingan laporan keuangan, yaitu merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan 2 periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan baik dalam jumlah absolut maupun dengan persentase relatif. Kemudian ada yang kedua, analisis tren atau analisis tren tendensis posisi yang merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Kemudian ada analisis presentasi per komponen atau common size, merupakan teknik analisis untuk mengetahui presentasi investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. Kemudian yang keempat ada analisis sumber dan penggunaan modal kerja, yaitu teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dana penggunaan modal kerja melalui 2 periode yang dibandingkan. Kemudian yang kelima adalah analisis sumber penggunaan kas, yaitu teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. Kemudian yang keenam ada analisis rasio keuangan, yaitu teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi, baik secara individu maupun secara simultan. Kemudian yang ketujuh ada analisis perubahan laba kotor, yaitu teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba. Kemudian yang 8 ialah analisis break even, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, kemudian kita masuk ke kriteria kinerja keuangan yang baik. Jadi ada beberapa indikator yang menentukan kriteria kinerja keuangan yang baik itu, yaitu pertama, memiliki rasio likuiditas yang lancar. Kemudian yang kedua itu suatu perusahaan memiliki rasio probabilitas yang tinggi. Jadi semakin besar tinggi hasilnya, maka profitabilitas perusahaan semakin baik. Kemudian ada yang ketiga itu memiliki solvabilitas yang tinggi. Kemudian yang keempat memiliki rasio aktivitas yang tinggi. Jadi rasio aktivitas ini digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan. Jadi digunakan untuk mengukur perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian ada juga saran untuk perbaikan kinerja keuangan perusahaan jika memburuk, yaitu yang pertama revaluasi aset-aset perusahaan. Jadi revaluasi aset merupakan serangkaian tindakan pihak manajemen dalam menilai kembali, baik itu adalah nilai dari sisi ekonomis maupun manfaat dari sebuah aset. Jenis aset yang biasanya paling sering dinilai kembali adalah berupa aset tetap. Kenapa dilakukannya penilaian kembali? Ialah
karena adanya perbedaan antara nilai masa lalu dengan masa kini. Nilai masa lalu lebih didasarkan kepada harga perolehan dari masa lalu, dan nilai masa kini lebih didasarkan kepada nilai pasar. Aset tetap misalnya tanah, bangunan akan disajikan di laporan keuangan berdasarkan nilai historical cost. Nilai transaksi yang sebelumnya sudah pernah terjadi pada masa lalu akan tetap seiringan dengan berjalannya waktu, maka nilai-nilai aset tetap tersebut tentunya juga akan mengalami kenaikan yang lebih signifikan. Maka jika lebih memperhatikan laporan keuangan hanya berdasarkan dari nilai masa lalu atau masa kini, maka nilai dari angka-angka yang disajikan oleh aset tetap tersebut tidak akan menunjukkan informasi yang relevan. Sehingga diperlukannya reevaluasi aset tersebut untuk menghitung kembali nilai-nilai atau masa manfaatnya. Kemudian melakukan evaluasi kinerja. Jadi untuk memperbaiki kinerja keuangan suatu perusahaan, haruslah kita mengadakan evaluasi kinerja guna untuk melihat hal-hal yang menyebabkan kinerja perusahaan memburuk sehingga manajemen dapat memperbaiki hal tersebut dan juga menunjang kembali kinerja keuangan perusahaan untuk memenuhi tujuan-tujuan perusahaan sehingga suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan efisiensi. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dalam usaha memperbaiki kinerja keuangan perusahaan dengan cara mengefisiensikan atau mengoptimalkan proses produksi, pelayanan, sistem pengiriman, pemasaran, atau desain produk. Kemudian yang keempat ialah menetapkan kebijakan. Perusahaan dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat membuat kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan efisien dalam upaya peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Kemudian berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam menulis materi-materi yang telah saya jelaskan. Kemudian terima kasih kepada saudara-saudara yang telah melihat video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita dan juga kehidupan kelak. Sebelumnya saya Muhammad Rauf mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Dan saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menonton dan meluangkan waktunya untuk melihat video ini. Demikianlah presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.